Kami adalah pemuja setan. Kami menyembah kegelapan, dan kami membayar harga dengan memberikan janin bayi kepada yang berkuasa. Aku meraba-raba gelapnya malam yang sunyi, hati-hati menyusuri lorong-lorong yang terlalu sepi. Udara terasa berat, keheningan merayap ke dalam setiap serat tubuhku. Langkahku terdengar seperti gema yang terhenti tiba-tiba di dalam terowongan yang gelap. Sekarang, di tengah hutan yang sunyi, aku menyadari bahwa aku mungkin telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku dengan menyetujui untuk menyelidiki klaim-klaim kuno tentang sebuah sekte yang dikabarkan memuja setan dan memakan janin bayi. Namun, terlambat bagi aku untuk mundur sekarang. Tugas yang kuberikan pada diriku sendiri terlalu penting untuk diabaikan. Sebagai jurnalis independen yang selalu mencari berita sensasional, tidak ada yang bisa menahan rasa ingin tahuku tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik kabut misterius yang menyelimuti desa terpencil ini. Aku telah mendengar cerita-cerita tentang keluarga-keluarga yang kehilangan bayi mereka tanpa jejak. Mereka menghilang begitu saja di tengah malam, tak pernah kembali lagi. Warga desa menghubungkan kejadian-kejadian ini dengan keberadaan sebuah sekte pemuja setan yang disembah oleh penduduk desa terpencil ini. Langkahku berhenti di depan sebuah rumah tua yang terletak di pinggir hutan. Rumah itu terkesan sunyi dan terlupakan, seolah-olah menyimpan rahasia yang gelap di dalamnya. Aku menggigit bibirku ragu-ragu sebelum akhirnya mengetuk pintunya dengan gemetar. Sesaat kemudian, pintu terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan sebuah ruang yang gelap gulita di dalamnya. Aku merasa bulu kudukku berdiri tegak saat aku masuk ke dalam ruangan itu. Di sudut ruangan, ada sebuah kelompok orang yang duduk mengelilingi sebuah api unggun kecil. Mata mereka terlihat kosong, tanpa ekspresi, seperti para patung yang hidup. Tapi apa yang membuatku mengerutkan kening adalah sebuah bingkai besar yang menghiasi dinding di belakang mereka. Dalam bingkai itu, tergantung sepotong kain putih yang dihiasi dengan lukisan-lukisan aneh dan simbol-simbol mistis. Aku tidak bisa menahan rasa takjub dan ketakutan di dalam diriku saat aku menyadari bahwa lukisan itu menampilkan adegan-adegan yang mengerikan. Bayi-bayi kecil yang terpotong dan disembelih dengan kejam. Aku hampir ingin menjerit ketika seseorang menyentuh pundakku dari belakang. Aku berbalik dengan cepat, menemukan seorang wanita tua yang berdiri di sampingku dengan senyum yang mengerikan di wajahnya. "Aku telah menunggumu, anakku," katanya dengan suara serak. "Kami telah mengetahui kedatanganmu dan kami siap memberimu jawaban atas pertanyaan-pertanyaanmu." Aku menelan ludah, mencoba menekan ketegangan yang merambat di dalam diriku. Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyaku dengan suara gemetar. Wanita itu tersenyum lebar, dan aku bisa melihat kilatan kegilaan di matanya. "Kami adalah pemuja setan," jawabnya dengan bangga. "Kami menyembah kegelapan, dan kami membayar harga dengan memberikan janin bayi kepada yang berkuasa." Hatiku berdebar kencang di dalam dadaku saat aku mendengar pengakuan mengerikan itu. Aku merasa diriku terpaku di tempat, tidak mampu bergerak atau berbicara. Aku tahu aku harus keluar dari sana secepatnya, sebelum aku menjadi korban ritual mengerikan mereka. Tapi sebelum aku bisa bergerak, suara terdengar dari belakang, mengisi ruangan dengan kehadiran yang mencekam. "Tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ini," kata seorang laki-laki dengan suara yang dalam dan menakutkan. "Kamu telah mengetahui terlalu banyak, dan sekarang kamu harus membayar harga." Aku menoleh dan melihat sekelompok pria bertopeng hitam yang mengelilingi ruangan. Aku merasa napasku tersangkut di tenggorokanku saat aku menyadari bahwa aku telah terjebak di dalam jaring laba-laba yang gelap ini. Aku bisa melihat kegembiraan di mata mereka saat mereka menyadari bahwa aku adalah mangsa yang sempurna untuk memenuhi keinginan mereka yang gelap. Aku mencoba melarikan diri, tetapi tanganku dengan cepat diikat dan mulutku dibungkam dengan kain kotor. Aku merasakan darahku mengalir dingin di dalam tubuhku saat aku diseret keluar dari rumah tua itu dan menuju ke dalam hutan yang gelap. Saat itu, aku menyadari bahwa aku mungkin tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi.
Aku telah terjebak di dalam dunia gelap yang penuh dengan kegelapan dan kegilaan. Dan aku hanya bisa berharap bahwa seseorang akan menemukan tubuhku yang tergeletak di dalam hutan ini, dan bahwa mereka akan mengungkapkan kebenaran mengerikan tentang sekte pemujaan setan yang mengerikan ini kepada dunia luar.